Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bapak Ibu curi. Oke. Dua. Sudah bisa dibuat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri serta saudara-saudaraku yang berbahagia. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmatnya yang berlimpah ruah, sehingga kita kali ini dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk terbaik dan terbaik. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan pidato ringkas kepada segenap hadirin dengan topik keanekaragaman bangsa ini adalah rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia dengan bangsa-bangsa dan suku-suku yang beraneka ragam bertujuan agar mereka saling mengenal satu sama lain. Perbedaan tersebut membuat kita merasakan manisnya hidup ini. Bayangkan andaikan manusia hanya diciptakan dengan berkulit hitam saja. Bayangkan andaikan manusia diciptakan dengan satu bahasa saja, atau bahkan mempunyai profesi yang semua. Betapa kurang berwarnanya kehidupan. Yang terjadi bukan kebaikan bersama, malah menjadi kebosanan bersama. Para hadirin yang mulia, kalau kita mau menilik sejarah pada saat Nabi Muhammad masih hidup dan menjadi pemimpin, beliau sangat menghormati perbedaan dan keanekaragaman kaumnya. Beliau memimpin dengan bijaksana tanpa tebang pilih, sehingga seluruh masyarakat merasa nyaman dengan kepemimpinan beliau. Tentu kita tahu beliau pada saat itu hidup di tengah masyarakat dengan agama dan kabilah yang berbeda. Di Madinah Al-Munawwarah tidak hanya hidup orang Islam saja, tapi juga orang beragama Yahudi dan Nasrani. Betul tidak?
Saudara-saudaraku tercinta, sekarang mari kita melihat ke negara kita tercinta, NKRI. Di negara kita ini hidup di dalamnya masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, bangsa, suku, agama yang berbeda-beda. Betul tidak? Di sini hidup suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, dan lain sebagainya. Di sini juga tinggal penganut agama Islam, Kristen, dan agama-agama yang lain, serta keanekaragaman lain yang amat kompleks dalam berbagai aspek. Tapi apa yang terjadi di sini? Kenapa keanekaragaman tersebut menjadi simbol permusuhan? Banyak bermunculan konflik-konflik yang dipicu adanya perbedaan-perbedaan tersebut, baik soal agama, kesukuan maupun yang lainnya. Para pendengar yang budiman, kenapa terjadi konflik seperti itu? Hal tersebut terjadi tidak lain karena kurangnya masyarakat kita memahami tentang spirit ajarannya, khususnya kaum muslim sebagai mayoritas kurang mendalami tentang Islamnya. Rasulullah SAW telah bersabda, perbedaan umatku merupakan suatu rahmat. Hadis riwayat Baihaqi. Maka dari itu wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti apa yang kita teladankan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga cara pandang kita terhadap perbedaan atau keanekaragaman tersebut menjadi lebih bijak. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak kita jadikan sebagai isu perpecahan atau saling bermusuhan, tetapi malah kita jadikan sebagai ajang untuk saling berbagi nikmat dan rahmat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, terima kasih.